Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara servis power supply printer merek Brother dengan tipe J200. Ini keluhannya pada saat awal saya coba. Ternyata setelah dicolokkan, listrik di rumah itu trip. Jadi saya mengindikasi bahwa power supply ini konslet. Oke, jadi akan saya bongkar dulu power supply-nya. Nah oke, jadi bentuk dari power supply-nya tuh seperti ini. Nah, jadi untuk printer merek Brother ini itu cukup ribet daripada printer merek yang lain, karena untuk kita membongkar power supply-nya saja itu harus membongkar total unit printernya. Beda dengan merek Epson atau Canon atau XP, dimana dia itu biasanya power supply itu terletak di bawah dan bisa dibuka power supply-nya aja tanpa membongkar printernya. Oke, tapi kualitas dari hasil cetakan, kualitas dari headnya itu lebih bagus merek Brother memang. Nah oke, ini akan saya cek dulu bagian mana yang rusak. Kita cek dulu bagian mana yang konslet. Kita cek mulai dari awal. Kita cek dari fuse. Oke, ternyata fuse-nya putus. Fuse-nya putus dan kemungkinan besar MOSFET akan short. Nah oke, benar saja. Ini kaki MOSFET-nya dia itu short. Ini oke, kaki MOSFET-nya short. Akan saya coba telusuri bagian gate. Ini bagian gate dari MOSFET-nya. Bagian gate alurnya ke sini dan ini ada resistor. Oke, resistor ini ternyata tetap terhubung. Jadi kemungkinan untuk rusaknya bagian driver itu sangat minim. Oke, tapi ini sepertinya transistor ini juga mengalami short. Oke, ini short. Oke, jadi transistor ini juga short. Oke, akan saya teliti ini serinya tipe berapa dan akan saya coba carikan penggantinya, dan MOSFET-nya pun akan saya ganti dulu. Oke. Nah, oke. Jadi shortnya transistor yang ada di sini itu merupakan pengaruh dari adanya short pada MOSFET ini. Oke, setelah MOSFET-nya dilepas, ini kita cek itu sudah nggak ada short. Oke, jadi transistor ini aman. Akan saya coba gantikan MOSFET-nya saja. Nah, jadi untuk seri MOSFET ini itu lumayan sulit, jadi akan saya carikan persamaannya yang volt dan ampernya itu hampir mendekati atau di atasnya dari MOSFET ini. Oke.
Jadi dataset dari MOSFET yang asli ini dia itu datanya itu 5 ampere 600 volt. Nah, akan saya gantikan dengan MOSFET yang serinya 9NK65. Ini merupakan MOSFET 9 ampere 650 volt. Oke, secara spesifikasi MOSFET yang akan saya gantikan ini jauh lebih tinggi speknya daripada MOSFET aslinya. Diharapkan alat ini akan lebih awet lagi usianya. Oke, kita langsung pasangkan saja. Nah, oke guys, jadi setelah MOSFET ini saya ganti dan ini bolamnya sudah saya pasangkan. Saatnya kita coba apakah sudah bisa bekerja power supply-nya. Kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita perhatikan juga, oke. Taruh sini saja biar aman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman, nggak ada konsleting. Oke, kita coba cek tegangan outputnya. Tegangan output. Oke, ternyata tegangan output masih belum keluar. Tegangan output belum keluar. Kita coba cek tegangan VGS, volt gate source. Jadi kita cek di bagian gate MOSFET-nya. Oke, di gate MOSFET sudah ada tegangan 3,7 volt. Oke, apakah tegangan utama ngedrop? Kita coba cek juga. Oke, tegangan utama ternyata bagus, 310 volt. Nah, oke. Jadi untuk sistem flyback seperti ini, jadi power supply ini menggunakan topologi atau sistem flyback. Jadi dia itu sistem kerjanya menggunakan umpan balik dari bagian primer. Harusnya kalau sudah ada tegangan 3 volt pada gate MOSFET, itu harusnya sudah bisa bekerja power supply ini. Tapi pada kasus ini kenapa masih belum bekerja? Oke, kita buang dulu tegangan di kapasitornya. Oke, sudah habis. Nah, oke, akan saya teliti dulu ini power supply, kira-kira apanya yang trouble. Oke. Nah, oke guys. Jadi setelah banyak mengalami troubleshooting, jadi ini juga sudah banyak transistor yang saya buka, saya coba cek ternyata normal, saya pasang lagi. Ada juga dioda yang saya buka, saya cek ternyata normal, lalu dipasang lagi. Dan sekarang saya coba ganti MOSFET-nya dengan seri yang lain. Oke, ini kita coba lagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan saya nyalakan. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah masuk tegangannya. Kita coba cek tegangan outputnya. Oke, tegangan output sudah keluar 31,9 volt. Nah, oke, jadi tegangan yang keluar itu sudah sesuai dengan spek yang ada pada power supply ini. Jadi setelah melewati beberapa troubleshoot, jadi di sini saya mencurigai beberapa transistor dan dioda, dan ternyata akhirnya kesalahannya itu
MOSFET yang saya pasangkan itu tidak sesuai speknya. Jadi memang secara volt dan ampernya itu sama, tapi VGS-nya itu enggak sama. Jadi tegangan untuk startingnya itu terlalu besar untuk MOSFET yang pertama, sedangkan MOSFET yang kedua ini dia itu tegangan startingnya sesuai dengan power supply ini, dan akhirnya power supply ini sudah nyala normal kembali. Nah, oke, power supply ini nanti akan saya coba cek pada printernya. Kita coba ada trouble apakah di printernya, apa hanya kerusakan pada power supply-nya ini atau masih ada trouble yang lain. Nah, oke, jadi demikian aja video kali ini dari saya tentang cara servis power supply printer Brother J200. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bisa membantu untuk kalian semua yang mungkin dapat servisan semacam ini. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dari saya selama penayangan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.